Yuk. Di sini tadi clue dari Fani ya. Jika sin A dikurangin cos A sama dengan P, tentukan nilai dari sin 2A. Tadi clue dari Fani, kita coba kuadratkan. Sin A dikurangin cos A, kita kuadratkan, maka sebelah kanan juga kita kuadratkan. Oke. Fanya, yuk. Sin A dikurangin cos A, kalau dikuadratkan jadinya bagaimana? Fanya. Jadinya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A dikurang 2 sin A cos A. Oke, cos kuadrat A dikurangin 2 sin A kali cos A. Oke, sama dengannya tetap P kuadrat ya. Oke, lanjut Fanya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A bisa dijadiin 1. Oke, itu sama dengan 1. Oke, dikurangin 2 sin A cos A-nya jadi? A cos A sama dengan P kuadrat. Oke. 2 sin A cos A-nya langsung dijadiin sin 2 aja kali ya. Oke ya. 2 sin A cos A-nya langsung kita jadikan aja sin 2A. Tadi ingat rumus yang di awal ya. Nah, sama dengan P kuadrat. Sehingga, silakan Fanya, kalau mau cari sin 2A sama dengan? 1 min P kuadrat. Oke, 1 min P kuadrat. Oke, thank you Fanya. Thank you juga Fani tadi udah ngasih clue ya. Nah, gitu. Oke, yuk kita bahas. Di sini rumus sudut ganda digabungkan sama persamaan trigonometri. Jadi seperti yang udah kita bahas sama yang kemarin. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan sin 2x tambah sin x sama dengan 0. X-nya lebih dari sama dengan 0 sampai 180 derajat. Derajat nih ya. Yuk. Nah, pertama sin 2x-nya yang kita ubah. Kalau kalian ingat tadi sin 2x-nya kita ubah jadi 2 dikali sin x dikali sama cos x ditambah dengan sin x sama dengan 0. Oke. Nah, sampai ke step ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan yang sama-sama dia punya ya. Sin x sama sin x-nya kita keluarkan. Coba yuk. Kalau sin x-nya kita keluarkan, itu menjadi 2 cos x ditambah 1. Iya tidak? Sin x dikali 2 cos x jadinya 2 sin x cos x ditambah 1. Sin x kali 1 jadinya sin x. Nanti di sini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa pecah jadi sin x sama dengan 0, 1 nih. Gitu. Satunya jadi 2 cos x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ingat kalau ada yang ingat nih sin x sama dengan 0, sin berapa derajat sih yang nilainya 0? Ya, boleh aja langsung nih. Sin x sama dengan 0 itu x-nya kalau enggak 0 derajat, x-nya itu 180 derajat. Iya enggak? Sin 180 derajat hasilnya 0 dan sin 0 derajat hasilnya juga 0. Nah, kita dapat 1. Sekarang tinggal kita urus yang 2 cos x tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini kan 2 cos x sama dengan positif 1 jadi negatif 1 di sini. Sehingga kita punya cos x-nya sama dengan negatif setengah. Nah, ingat rumus yang di term kemarin, kalau kalian punya cos x sama dengan cos alfa, ini fungsinya cos ya, berarti x1 alfa ditambah k dikali 360 derajat. Kalau yang x2-nya min alfa ditambah dengan k kali 360 derajat. Atau kalau nggak mau ribet-ribet kayak gitu ya ingat aja cos berapa derajat sih yang nilainya negatif setengah gitu kan. Berarti ini di kuadran ke-2 sama kuadran yang ketiga. Iya nggak? Kuadran yang kedua sama kuadran yang ketiga. Tapi batas nilai X yang diberikan itu hanya sampai kuadran kedua. Berarti kuadran ketiganya kita abaikan nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, cos berapa derajat sih yang nilainya negatif setengah? Yang dari rumah bisa bantu? Oke, Evril. X sama dengan 120 derajat.
Karena cos 120 derajat itu nilainya sama dengan min setengah. Nah, gitu. Jadi nilai X-nya sama dengan 120 derajat. Dan di sini kita ternyata punya 3 nilai. Karena batasnya kan lebih dari sama dengan 0 sampai 180 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya ialah 0 derajat, kemudian 120 derajat, dan juga 180 derajat. Oke, seperti itu.